Mana yang sebaiknya saya lakuin, Kang? Ini gue nih bingung nih. Antara bangun satu bisnis digedein atau bangun bisnis kecil-kecil tapi dibanyakin. Ini seringkali debat nih netizen. Mana yang lebih penting, mana yang lebih keren? Tonton semua bareng. Oke, jadi di dunia bisnis ini biasanya terjadi dua kubu ya, dua kutub gitu ya. Ada orang yang memang menganggap bahwa bisnis itu harus fokus satu, digedein. Ya. Ada orang yang menganggap bahwa bisnis itu gak usah fokus gitu ya. Fokus itu ilusi gitu kan. Gue yang ngomong tuh ya. Nah, biarin kecil-kecil dulu, dibanyakin. Mana yang benar kira-kira saudara-saudara? Apakah Anda penganut mazhab satu besar atau kecil banyak? Tentu pengennya mah banyak besar, betul saudara-saudara netizen. Ya iyalah bro ya, kalau misalkan kita punya bisnis banyak besar-besar, bakal keren nanti kan buat income kitanya, buat pertumbuhannya, buat kebermanfaatannya dan lain-lain. Nah, di sini saya pengen ngasih gambaran dan pandangan buat teman-teman semua yang sekarang masih mulainya tuh masih baru banget gitu ya. Gini teman-teman, ketika Anda mulai membangun bisnis, baru pertama kali bangun bisnis, sadar tidak sadar ya, Anda tuh pasti harus fokus di satu bidang. Ya, jadi katakanlah nih aliran mazhab satu fokus. Kenapa begitu? Karena Anda bakal mengoperate seluruh bisnis Anda sendirian dulu awalnya. Dari dagang, bikin SOP, ngelayanin pelanggan, semuanya sendirian. Nah, ini pasti fokus satu. Ya, sampai akhirnya apa? Di titik di mana Anda tuh goalnya udah besar banget dan itu tercapai. Nah, Anda baru bisa ngelepas ke yang lain. Nah, maka apakah saya termasuk orang yang setuju dengan istilah banyak itu? Tergantung sudut pandang. Kalau saya bangun bisnis, biasanya pada saat bangun bisnis pertama kali, sudah memposisikan diri bukan sebagai business operator. Apa aja business operator yang akan jalanin bisnisnya. Ya, saya langsung bawa, I'm owner, saya bikin sebuah sistem gini, ada 7 orang, ini ngurusin segala macam, wes tinggalin, selesai. Yang jalanin bisnis. Ya, yang jalanin adalah tim gitu loh. Nah, beda dengan orang yang biasanya kan bisnis passion gitu ya. Dia tuh cenderung pengen langsung terlibat di dalam gitu. Nah, yang kayak gini gak akan bisa Anda pecah-pecah fokus. Studi kasus, contoh gini, di satu bisnis Anda omsetnya 1 miliar, nih ya 1 miliar nih sebulan nih katakanlah ya. Terus tiba-tiba, kayaknya enak ya kalau bisnisnya ada 2, mikirnya gini, sederhananya ya, satu bisnis aja 1 miliar, kalau 2 kan 2 miliar, 3 miliar gitu kan. Nah akhirnya Anda dan tim Anda itu bikinlah bisnis yang satu lagi. Harapannya di yang sini 1 miliar, di yang sini 1 miliar. Harapannya, kejadiannya gimana faktanya? Faktanya adalah pada saat dari sini energi, waktu, dan semuanya itu fokus ke yang kedua, yang di sini malah turun, karena performanya juga gak maksimal, karena Anda juga mulai loss fokus ke sini, turun, jadi katakan jadi 600 juta, yang di sini belum tentu 1 miliar, masih 200 juta. Bayangin, 1 miliar kan, 1 miliar nih, pas giliran 2 ini turun jadi 600 juta, ini cuma dapat 200 juta, berarti kan cuma dapat 800 juta, malah total kan 800 juta. Kita belum bicara masalah pajak dan pajak keuangan dan segala macam ya, konsekuensinya ya. Muncul yang ketiga, aduh kayaknya ini nggak cocok, kayaknya kemarin keputusannya salah, Anda bikin bisnis yang ketiga. Harapannya, tadi harapan pertama adalah 3 miliar. Kenyataannya pada saat Anda bangun yang ketiga, yang awalnya 1 miliar ini turun lagi jadi 400 juta. Yang awalnya 600 juta nih 400 juta. Yang ini turun juga 100 juta. Kali 5 juta. Yang sini cuma 100 juta, 600 juta. Loh ini gimana sih? Gue mau scale apa malah scale down gitu kan? Nah ini yang sering kali jadi masalah. Terus gimana kan solusinya supaya saya bisnis itu bisa banyak gitu kan? Nah maka poinnya teman-teman semua, jika Anda sudah melewati masa di mana Anda sudah bisa melepas gitu kan, katakanlah sudah punya sistem, sudah punya tim, itu indikatornya ya di yang fokus ini, dan merasa bahwa Anda gak harus berada di dalam, yowes Anda keluar, tapi disiapin nih, Anda pindah ke yang sebelah sini. Dengan catatan timnya harus beda, ya manajemennya harus beda. Banyak orang yang saya temukan pengusaha pemula, mereka tuh bisnisnya tuh banyak gitu, tapi orangnya itu doang. Kalau cuma sekedar ownernya, think tanknya gitu ya, dia banyak mikirin nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ranah ke teknis terjun, oh ini amburadul pak. Ya ingat energi, oke lah hati bisa dibagi gitu kan, tapi kan waktu sehari cuma 24 jam. Ya gimana cara baginya? Gimana ada 12 perusahaan, ada 10 perusahaan gitu kan, terus gue harus ngerjain copywriting di sini, gue harus ngiklan di sebelah sini, gue harus ngurusin karyawan yang ini, yang bandel, yang ini juga kalau ya lah kan, mabok pak gitu. Jadi poinnya adalah buat teman-teman sekarang masih pemula,
Jangan tergoda untuk buka bisnis banyak, kecuali dari awal udah di-setting pengen banyak. Konsepnya sih pengen banyak apa? Anda perlu jago membangun sistem dan perlu jago dalam membangun tim. Duh Kang, saya belum ada pengalaman. Ya sudah, jangan ikut-ikutan. Kang, contohin dong, Indonesia, dunia, banyak. Di dunia teman-teman semua, Anda cek di Forbes.com, bilioner, 10 orang terbesar. Yang Anda nggak paham, Bill Gates, orang terkaya nomor 2 di dunia, walaupun dia kaya dari Microsoft, tapi dia punya perusahaan-perusahaan kecil yang Anda nggak tahu. Termasuk juga perusahaan yang lain, Tesla, sekarang Elon Musk yang sekarang tiba-tiba masuk naik ke 7 besar gitu kan. Yang Anda tahu kan dia punya Tesla dengan mobil listriknya gitu kan. Yang Anda nggak tahu kan dia dulu pernah bangun PayPal dan segala macam, dan bisnis-bisnis yang lain dia tuh nggak angkat gitu loh. Walaupun kendaraannya mungkin Teslanya gitu. Di Indonesia, apalagi Indonesia ya, 10 orang terkaya Indonesia. Kalau Anda cek di Forbes tadi ya, ada di kolom kategori perusahaannya tuh ada yang gas oil, petroleum gas gitu kan, oil. Terus juga ada yang namanya retail, ada yang namanya bank, ada yang namanya rokok gitu kan. Nah, ada satu kategori namanya diversified. Diversified itu apa Kang? Diversified itu yang tadi, yang bisnis banyak tadi. Artinya apa? Model bisnis satu besar sama banyak sukses ya. Walaupun nggak kecil itu ya, itu gede-gede juga loh gitu kan. Ya ada juga yang sukses gitu loh. Pak Hero Tanjung, Anda mungkin pernah nonton video saya yang di sini nih. Ini tentang bedah bisnis beliau gitu kan. Beliau diversified bisnis. Gimana ceritanya? Itu kan ada bangun mall, bangun TV, bangun bank, makanan, minuman. Coba Anda ngomong ke Pak Hero Tanjung, "Pak, nggak fokus." gitu kan. Terserah kan dia, terserah sekarang mau yang pasti gue lebih kaya daripada lu gitu ya. Nah, karena beda ilmunya saudara-saudara gitu kan. Bang Sandiaga Uno juga sama. Kendaraannya adalah Saratoganya, tapi di belakang-belakangnya banyak bisnis. Maka jangan pernah ngukur ya sebuah bisnis itu dengan kacamata yang Anda sekarang. Mungkin ilmunya belum nyampe gitu loh. Nah, tugas Anda adalah meningkatkan kapasitas. Jadi baik lagi, kalau untuk baru-baru banget, Anda fokus satu dulu aja, gedein. Nanti kalau sudah merasa gue kayaknya di sini udah gak menantang, gue resign jadi CEO, CEO-nya misalkan rekrut orang, Anda baru ngurusin project baru. Nah, baru lagi. Kalau Anda tipenya adalah business operate. Kalau Anda bisa owner dari awal, ya sudah nyari orang yang tepat, nyari bikin sistem yang tepat, tinggalin aja, gitu kan. Loh Kang, kan bisnis bukan cuma sekedar dibangun. Itu dia gue rekrut lu supaya lu bangun. Clear ya? Jadi kalau misalkan kenapa Kang kok ditinggalin? Ya kan kita punya sistem. Kan gue sadar gue gak paham tentang manajemen kan. Akhirnya apa yang gue lakukan adalah rekrut tim. Gue gaji tuh, gitu kan. Hak gue dong, dapatkan pertumbuhan, kan gue udah keluar duit. Kalau Anda, haknya kan Anda sekarang kondisinya pengen nyari pekerjaan, yaudah gue kasih pekerjaan, lu tumbuhin perusahaan gue gitu. Clear? Adil gitu kan? Jadi gak ada yang salah, gak ada yang benar. Bagiannya sekarang mazhab satu fokus sama kecil banyak, gak usah lagi bertengkar. Semua punya konsekuensi masing-masing. Yang fokus satu, tantangannya juga besar. Tantangannya menurunkan ego ketika orang bisnisnya banyak gitu kan. Tantangannya ketika ada corona tiba-tiba menyerang, jeder, ketimpa, semua pipanya mati gitu kan. Bagi yang ini tantangannya juga besar. Membagi fokus, energi, waktu, duit, sama. Dua-duanya punya konsekuensi. Yang salah adalah bukan mereka berdua. Yang salah adalah Anda yang cuman komen tapi gak pernah ngelakuin apa-apa. So, pilihan ada di tangan Anda ya. Apakah Anda membangun satu besarin atau banyakin ya. Kecil banyakin. Nanti yang kecil banyakin ini juga nanti besar dengan sendirinya. Ini semua tergantung kapasitas dari Anda. Itu aja mungkin. Jangan lupa untuk subscribe terus channel saya. Dan kalau Anda memang punya request khusus tentang tim bisnis apapun lah ya, silakan komentar di kolom komentar. Komen di kolom komentar, nanti coba akan saya bahas.